Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1, Sangap di Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 2, Hototong ihut tonokku. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah
kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 452 ayat 2, Batu Mamak Diawon. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 1, Tung Nabuba Rohakon. Yesus maringan dia,
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 512 ayat 2, Didalani Yesus Tano. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1, Hatani Jehovah. Jehovah,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah 3 bulan lamanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tempat di mana mereka dijadikan budak. Sudah 3 bulan mereka berjalan melintasi padang gurun hingga akhirnya mereka tiba di padang gurun Sinai. Selama 3 bulan terakhir itu mereka sudah melihat berbagai karya Allah, mulai dari proses pembebasan mereka dengan menurunkan 10 tulah, menolong mereka menyeberangi laut Teberau dan lepas dari pengejaran tentara Mesir, mengubah air pahit menjadi manis, memberi mana, memberi air minum, bahkan memberi kekuatan melawan orang Amalek. Semua itu merupakan karya Allah, perbuatan Allah, dan wujud penyertaan serta dukungan Allah kepada umat itu. Bahkan hak istimewa juga akan Tuhan berikan, yakni menjadikan umat itu menjadi harta kesayangannya di antara segala bangsa, menjadikan Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Hak istimewa itu jugalah yang akan menjadi identitas bangsa itu ketika mereka tiba di tanah perjanjian itu. Sebab tanah perjanjian yakni tanah Kanaan itu bukanlah tanah yang kosong. Negeri yang baik dan luas serta dipenuhi susu dan madu itu telah didiami banyak bangsa. Oleh sebab itu, ketika mereka berjumpa dengan bangsa lain, Israel harus menunjukkan identitasnya sebagai umat kesayangan Allah, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Untuk itu ada syarat yang harus mereka penuhi. Syarat itu adalah bangsa Israel haruslah bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita kali ini adalah setia melakukan firman Tuhan. Kalimat itu disimpulkan dari ayat 8 yang berbunyi, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan," yang merupakan respon atau jawaban dari bangsa Israel kepada pernyataan Allah yang disampaikan melalui Musa. Respon tentang kesetiaan ini merupakan jawaban sekaligus janji setia dari umat Allah yang akan mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Respon ini merupakan komitmen dari bangsa itu yang harus mereka lakukan. Sebab komitmen dilaksanakan bukan dengan sikap kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak, melainkan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah menerima anugerah penebusan dari Kristus juga menerima hak yang istimewa itu, yakni menjadi harta kesayangan Allah.
Kita semua adalah kesayangan Tuhan. Hingga saking sayangnya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Maka menyadari betapa besar perbuatan Allah dalam hidup kita, sudah sewajarnya kita pun menunjukkan komitmen kesetiaan kita untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dan menepati segala janji kita pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati mendengarkan firman Tuhan, menunjukkan komitmen kita untuk melakukan firman-Nya, serta bersandar hanya pada kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, iman kita pun akan semakin bertumbuh dan kita pun dimampukan menjadi saksinya untuk memberitakan kebesaran kuasa-Nya di tengah dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Maka sebagai harta kesayangan Tuhan, tunjukkanlah identitasmu dengan menepati janji untuk setia melakukan firman-Nya dalam perjalanan hidupmu. Bukan kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak, melainkan lakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas sapaan firman-Mu yang menegaskan kembali tentang kesetiaan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, terlebih-lebih setia melakukan firman Tuhan. Engkau telah memberikan hak istimewa kepada Israel dan juga kepada kami semua orang-orang percaya kepadamu melalui penebusan Yesus Kristus. Melalui penebusan itu kami telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menjadi harta kesayangan-Mu. Maka sudah selayaknya lah kami menunjukkan kesetiaan melalui sikap hidup kami yang baik dengan tetap menceritakan dan memberitakan karya Tuhan, perbuatan besar Tuhan dalam hidup kami yang benar-benar nyata, memberikan keselamatan, terlebih-lebih kehidupan kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah kami dapat melalui itu semua, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan yang kedua sambil bernyanyi dari buku ND nomor 820 ayat 1, Pakema Tikim. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekolah Tinggi Diakones HKBP berada di Jalan Gereja nomor 17 Kapernaum Balige, Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi bagian dari Kabupaten Toba yang terkenal sebagai daerah pendidikan. Sebab Sekolah Tinggi Diakones HKBP berdekatan dengan Yayasan Soposurung, SMA Unggul Del, Institut Teknologi Del, Akademi Keperawatan HKBP, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Di depan kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP terdapat Rumah Sakit HKBP Balige yang dapat menunjang kesehatan sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP dan Gereja HKBP Balige sebagai tempat beribadah sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Hal yang menarik dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP terletak di destinasi wisata super prioritas pemerintah Indonesia, sehingga dikelilingi objek wisata yang luar biasa.
Sekolah Tinggi Diakonis HKBP perguruan tinggi swasta milik Gereja Huria Kristen Batak Protestan, didirikan pada tanggal 17 Mei 1971 sebagai kursus diakones. Tahun 1972, kursus diakones berubah menjadi pendidikan diakones HKBP. Sejarah pendidikan pun mencatat pendidikan diakonis HKBP terus berkembang. Hingga pada tanggal 8 Mei 2013, pendidikan diakones HKBP berubah menjadi Sekolah Tinggi Diakones dengan program Strata 1 atau S1, program studi konseling pastoral yang terakreditasi baik. Begitu juga dengan Sekolah Tinggi Diakones yang terakreditasi baik. 2 tahun terakhir ini adalah tahun yang berat bagi kita semua, termasuk Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Namun, kita bersyukur bahwa Sekolah Tinggi Diakones HKBP dalam melaksanakan pembelajaran daring telah berusaha untuk menghadirkan infrastruktur yang baik, sehingga Sekolah Tinggi Diakones HKBP tetap menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik, agar kehidupan memanusiakan manusia tetap terpelihara di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sebagaimana visi Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Program studi konseling pastoral ialah program studi yang bertujuan untuk mendampingi, menolong, memberdayakan, dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, guna melahirkan para lulusan yang berhikmat, bermutu, dan berkualitas, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memfasilitasi mahasiswa secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, mahasiswa memperoleh pendidikan yang berfokus di bidang teologi, sosial, kesehatan, dan psikologi. Sementara secara non-akademik, mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan soft skills guna menunjang pelayanan konseling pastoral yang berdiakonia. Dalam rangka pembelajaran perkuliahan, dosen menciptakan berbagai metode mengajar yang menarik, relevan, dan menggunakan teknologi. Demi mendorong dan mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, serta proses belajar mengajar, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa mulai dari akademik maupun non-akademik. Telah banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik secara nasional maupun internasional. Dalam perannya sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP mengedepankan jalinan kerjasama, baik itu nasional maupun internasional, untuk menciptakan kultur budaya pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat beasiswa yang dapat menunjang pendidikan mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik dari pemerintah, gereja, organisasi, maupun dari alumni Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. STD HKBP memberikan saya proses kehidupan dan pembelajaran yang seutuhnya. STD HKBP menjadi tempat bagi saya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan hidup. STD HKBP membentuk saya menjadi komunitas pembelajar yang mengenali diri sendiri, hidup berdampingan dengan jemaat dan masyarakat di tengah kepelbagaian, serta menghargai kebinekaan.
Mari bergabung bersama kami Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi berkat bagi dunia melalui pembelajaran dan pengembangan diakonia. Horas. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dari Filipi 2 ayat 12. Dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.